Sekarang ini Yesus bersama kita. Itu sebabnya kalau Yesus bersama kita, saudaraku, jangan ada hati kita melenceng kemana-mana. Harus tulus, saudaraku, bersama Yesus. Harus tulus melayani Yesus. Harus tulus berbuat semua karena Yesus. Tidak ada yang kita belokkan sedikit dengan istilah sekarang mencuri kemuliaan. Saudara-saudaraku, semua untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Jadi harus kita ini lebih lagi memberitakan, yaitu tentang keselamatan yang kekal. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang ada di tempat ini, bahkan saudara-saudara juga di mana saja pun dengan mengikuti lewat sambungan internet. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus kita arahkan hati kita semuanya kepada firman Tuhan, ya. Semua bergumul untuk tenang, sampai anak-anak semuanya. Markus pasal yang ke-16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal bersama kita. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara-saudaraku, kita semua semakin ke masa yang paling akhir harus semakin mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan kita harus semakin mengikuti gerak dari rencana daripada Tuhan. Jadi mengikuti gerak rencana Tuhan. Jadi kita harus mengerti firman, dan dari firman kita mengerti rencana Allah. Dan kalau kita mengerti rencana Allah, maka kita harus semakin mengikuti gerak rencana Allah itu. Sebab kalau tidak, kita termasuk yang bodoh. Nah, yang bodoh, yang tidak bergerak, tidak mempersiapkan persiapan yang benar,
dan nanti akan ditinggal. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kerohanian di akhir zaman ini harus kerohanian yang hidup, harus kerohanian yang memiliki roh yang menyala-nyala. Tidak boleh roh yang asal-asalan, mungkin bahasa Jawa berkata aras-arasan, malas-malas, ya, tidak bergairah, ikut-ikutan, terpaksa. Tapi di dalam Injil atau di dalam surat Rasul Paulus kepada orang di Roma, saya mau ajak kita melihat dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka semua memiliki roh yang menyala-nyala. Roma pasal yang ke-12 saya bacakan mulai ayat yang ke-10 atau mulai 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini kepada Tuhan dan sesama. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi harus benar-benar dari dalam hati. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, harus ada pada kita satu kemurnian hidup, rasa kebersamaan untuk maju bersama. Kiranya Tuhan tolong kita. Ada kebersamaan untuk maju bersama. Jangan maju sendiri. Tapi kebersamaan, saudara-saudaraku. Dan harus di dalam roh yang menyala-nyala. Jadi ada kesungguhan, ada gairah. Bahkan roh yang menyala-nyala itu tidak ada kemalasan, tidak ada hambatan apa-apa. Harus itu semakin terjadi bagi kita, dan harus ada masuk dalam kegerakan yang terakhir. Ini saudara-saudaraku. Jadi gereja mula-mula itu kegerakan awal. Kalau disebut hujan sebagai pencurahan, jadi hujan awal itu yang pertama. Dan kita saat ini hujan akhir. Jadi untuk menyempurnakan, ini saudara-saudaraku, untuk melengkapi, dan untuk itulah harus semakin ada kesungguhan. Itu sebabnya kita sudah lihat tadi, kita semua harus memiliki roh yang menyala-nyala. Kegerakan akhir. Apa yang kita baca di sini adalah memberitakan rencana daripada Tuhan itu lewat memberitakan firman, ya, tentang kebangkitan. Nah,
tentang keselamatan yang kekal. Itu tadi kita baca di dalam ayat yang terakhir dari Markus pasal 16 tadi ayat 8. Jadi disebut di situ Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Nah, jadi saudara-saudaraku, kalau untuk sekarang ini, kalau kita yang memberitakan firman, jadi Yesus bersama kita. Ini saudara-saudaraku. Dulu murid-muridnya, tapi sekarang ini Yesus bersama kita. Itu sebabnya kalau Yesus bersama kita, saudaraku, jangan ada hati kita melenceng kemana-mana. Harus tulus, saudaraku, bersama Yesus. Harus tulus melayani Yesus. Harus tulus berbuat semua karena Yesus. Tidak ada yang kita belokkan sedikit dengan istilah sekarang mencuri kemuliaan. Saudara-saudaraku, semua untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Jadi harus kita ini lebih lagi memberitakan, yaitu tentang keselamatan yang kekal. Ini kalau kita baca di dalam awal ayat yang ke-8 tadi, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur. Artinya tidak di dalam suasana mati lagi, dalam suasana diam. Nah, itu kubur. Tapi harus tinggalkan itu dalam suasana kegerakan. Jangan lagi di dalam suasana kubur. Kubur itu senyap. Kubur itu ada kegiatan. Itu, saudaraku, harus ditinggalkan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, mari saudaraku, kita adakan pelayanan yang sungguh kepada Tuhan. Saya juga sekarang, apapun yang masih ada ini, hidup ini, harus saya mau pakai, saudara-saudaraku. Saya mau masuk ikut dalam kegerakan. Dan saya tahu kegerakan ini tidak bisa dihambat. Dan kegerakan akhir ini harus benar-benar luar biasa. Dan harus ada pekerjaan Tuhan. Memberitakan Injil keselamatan. Karena saudara-saudaraku, Tuhan tidak akan datang sebelum itu kita kerjakan dengan baik. Dalam Matius pasal yang ke-24, saya mau ajak kita melihat ini. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini saudaraku bukan Injil keselamatan ya. Beda. Injil keselamatan beda. Kalau Injil kerajaan ini untuk kita masuk dalam kerajaan itu. Walaupun itu ada hubungannya, tapi itu Injil keselamatan adalah pondasi. Injil kerajaan ini adalah satu bangunan, saudara-saudaraku. Begitu bedanya. Jadi sama dengan kita, memang mulai kita bangun peletakan batu pertama, itu sudah bangunan rumah. Tapi pondasi, ya itu masih sekitar di tanah. Tapi kalau sudah bangunan, itu harus di atas tanah.
Kita bangun pakai apa, atap apa, semuanya di situ. Jadi memang kalau orang belum mengerti firman, susah saudaraku. Masa firman dibeda-bedakan, ada yang begitu. Ya aku jawab, kita juga bangun rumah, ya pondasi enggak sama dong sama bangunannya. Pondasi di bawah, bangunan ke atas. Nah ini saudaraku. Jadi Injil kerajaan ini adalah merupakan langsung nanti menyongsong kedatangan Tuhan dan untuk memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Itu Injil kerajaan. Injil keselamatan, kita ditebus, kita jadi orang percaya, kita jadi umat Tuhan, dikasihi Tuhan. Tapi habis itu, itulah tadi harus bergerak, mengerti kehendak Tuhan. Itu kita masuk dalam bangunan. Itu Injil kerajaan. Untuk kita ada kedudukan, penentuan posisi dalam kerajaan itu. Itu sebabnya saudaraku, ibadah kita sekarang ini jangan terpaksa, harus benar-benar. Nanti kalau terlambat, tidak ada posisi kita yang baik, nanti menyesal. Dulu kok saya nggak mau sungguh-sungguh sih. Nah, rupanya begini. Nah, jadi sekarang jelas sekali saudaraku, dari firman Tuhan kita diberitahu. Haleluya. Ini saudaraku, Injil kerajaan. Jadi bukan salah tulis, bukan asal-asalan. Ada Injil keselamatan, itu pondasi. Injil kerajaan adalah membawa kita dalam posisi untuk kerajaan surga. Ya, mulai dari kerajaan 1000 tahun itu sudah ada posisi. Ya, ini sudah aku. Dan sebelum Injil ini diberitakan, tidak akan terjadi kesudahan. Ini. Jadi saya ulang baca Matius, atau kita mau sama-sama Matius 24 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi termasuk kepada umat Tuhan di seluruh bumi sekarang ini. Mungkin manusia-manusia ini sekitar 8 miliar di bumi yang hidup. Kalau yang sudah mati-mati enggak ketahuan lagi. Tapi diperkirakan sekitaran itu 8 miliar yang hidup. Dan yang mau memberitakan nggak tahu berapa saudaraku, tapi yang jelas kita harus mau. Ini saudara-saudaraku. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil keselamatan saya pikir sudah, tapi Injil kerajaan itu yang menyempurnakan belum. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, kita mau melibatkan diri kita, ikut terjun di dalamnya, supaya kita bukan sebagai hanya pengikut atau penonton, tapi kita harus aktif, memiliki semangat yang tidak kendor, dan memiliki kesungguhan. Ini saudaraku, nanti kalau kesudahan itu datang, Tuhan bilang, sabarlah hai hamba yang setia. Jadi hamba itu berarti melayani dulu. Jadi bukan raja, dia bilang hamba, artinya yang melayani. Sabarlah hai hamba yang setia. Nah, ini saudaraku. Jadi kita
harus melayani. Jadi hamba yang setia. Masuklah kepada kesukaan yang disediakan bagimu. Mau kita baca dulu tuh Matius pasal 25 ya. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, akan berkata kepadamu dengan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah, jangan yang di kiri dulu, yang sebelah kanan dulu ya. Ayat berapa? Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ini. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi pelayanan mereka adalah sebagai domba yang berguna. Sehingga disebut, kapan kami melakukan itu semua? Dan Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Itu ayat 35. Aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, jadi kalau yang nggak loyal, saudaraku, susah ini. Ada pelit-pelitnya. Jangan datang ke rumah kita, repot. Susah itu, saudaraku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Jadi harus benar-benar ini, saudaraku, loyal. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Aduh, memang itulah kadang-kadang kita nggak boleh, ya alasan sudah tua. Tapi kadang jadi susah juga, kurang benar-benar loyal lagi sudah. Karena kadang-kadang dengkul aja udah agak susah. Aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, kiranya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, makanya Injil kerajaan tadi. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi bersama kita melayani Tuhan. Untuk yang melayani Tuhan bersama kita. Saudara-saudaraku, saya punya keyakinan bahwa akan semakin terjadi lagi kegerakan dalam penyampaian firman, ya, dan itu semuanya penyampaian itu ada dalam keteraturan. Mari kita ulang lagi Markus 16 tadi. Dalam kalimat yang mulai dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak
terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara-saudaraku, saya tidak membeda-bedakan kita, tapi kalau firman Tuhan sudah tuliskan, saya yakin itu semua akan terjadi. Kenyataannya Injil keselamatan itu tidak boleh kita bantah. Kita ini kan benua timur ini, saudaraku. Barat itu mana? Ya Amerika sana lah, ya Kanada semua itu, barat itu. Nah, jadi timur ya kita ini. Malah di dalam perhitungan sebagian yang mengatakan ilmu-ilmu perhitungan itu, Papua itu paling timur itu katanya. Kalau dari ambilnya itu titik nolnya itu saya juga nggak mengerti sih, cuma ya begitulah. Jadi sudah tertulis ini dari timur. Jadi ini ada juga kesempatan bagi kita, saudaraku. Kita ini orang timur ini. Jadi Injil tentang keselamatan dari barat ke timur. Nah sekarang kalau dari timur ke barat nggak mungkin hal yang sama. Karena kalau hal yang sama, keselamatan itu kenal Yesus, bertobat, dan sampai terima Roh Kudus. Nah, disinilah biar ini percaya, ini terima Yesus Juru Selamat. Nah, ini baru mengubur kehidupan lama. Nah, ini sampai di sini. Ini saudaraku keselamatan. Kalau di sini nanti ini sudah bangunan ini saudaraku sampai sempurna. Nah, ini. Jadi sekarang ini yang dari timur ke barat harus bangunan yang menyempurnakan. Bukan lagi tentang Yesus Juru Selamat, tapi Yesus mempelai laki-laki surga yang akan datang. Karena Matius 25 ayat 6 tidak disebut lihat juru selamat datang. Tapi Matius 25 ayat 6 apa itu? Ada yang mau baca satu? Ya, ayo. Ayo. Matius 25 ayat 6. Ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Iya, mempelai. Itu adalah inti di dalam kerajaan surga. Ya, Yesus adalah mempelai surga. Itu sebabnya Wahyu pasal yang ke-19 mulai ayat 7 maka disebutkan bahwa mempelainya sudah siap sedia dan kita akan masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Jadi pesta nikah bukan keselamatan, sukacita di dalam cinta kasih, dalam pakaian yang sudah bagus, dalam persiapan yang sudah bagus, dalam kerohanian yang sudah dewasa. Nah, firman yang seperti inilah yang harus disampaikan. Saya yakin bagaimana nanti cara Tuhan untuk bisa ini terjadi. Kita banyak berdoa, saudaraku. Walaupun YouTube kita ini belum sempurna sekali, tapi mari berdoa biar juga itu merupakan dari timur ke barat. Karena itu bukan semata-mata tentang keselamatan saja. Itu sebabnya itu banyak orang belum menerima. Siapa yang belum bisa menerima? Ya kalau anak-anak dikasih cabai enak enggak? Ya enggak, nangis.
Kalau anak-anak dikasih tulang, bisa enggak? Loh, bisa mati saudaraku masih dikasih tulang. Tapi kalau sudah dewasa enggak ada cabe, mana cabe? Enggak enak, anyap, dingin, katanya saudaraku. Iya, karena apa? Sudah dewasa. Jadi susu untuk anak-anak, makanan keras untuk yang dewasa. Ayo baca dulu Ibrani 5 mulai 11. Ayo kita Ibrani 5 ayat 11. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asal-asal pokok dari kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya. Jadi saudara-saudaraku, susu itu untuk anak-anak rohani. Orang yang baru terima keselamatan itu disebut lahir baru. Nah, itu kanak-kanak rohani. Tapi kalau sudah semakin penyucian, pendewasaan, mempersiapkan diri bagi hari kedatangan Tuhan. Dan itu boboknya itu, saudara-saudaraku, semakin setia, semakin berani menderita, semakin berani berkorban untuk Tuhan. Nah itu. Jadi kalau dalam keselamatan, terima Yesus, sembuh, terima Yesus, diberkati. Oh, itu rame. Dimanapun nanti dibikin begitu itu, rame. Tapi kalau sudah mulai kepada penyucian, apa-apaan ini? Banyak nggak mau, saudaraku. Tapi kita harus mengerti kegerakan akhir. Haleluya. Kegerakan akhir harus dimengerti. Karena apapun yang tidak mengerti akan mengalami kerugian. 5 anak darah yang bodoh. Tapi kalau kita mengerti, adalah yang sangat terberkati. Memang saudaraku, sebagai jalannya tersendiri, jalannya sudah sempit, pikul salib lagi. Orang hanya pikul salib aja sudah berat, apalagi kalau jalannya sempit, pikul salib lagi. Nah, jadi pintunya sesak, pikul salib, menyangkal diri lagi. Nah, ini saudaraku, untuk kita bisa bergairah, punya semangat itu harus menyangkal diri. Apa yang kita sangkal? Ingin tidur, ingin bermalas-malasan, ingin kesibukan sendiri, menyangkal diri, baru bisa, saudaraku. Karena dalam Injil kerajaan itu yang kita hadapi, iya, banyak sekali. Mulai dari untuk khusus masing-masing harus masuk melalui pintu sempit, harus bisa menyangkal diri, harus bisa memikul salib. Belum lagi nanti penderitaan-penderitaan, olokan-olokan, hinaan-hinaan. Belum lagi keadaan-keadaan kesulitan dunia. Itu sebabnya masing-masing harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang dipenuhi dengan Roh Kudus itu penyerahannya maksimal. Dan kalau sudah dipenuhi, tinggal pembuktiannya. Jangan mundur, jangan murtad. Ini saudaraku.
Tapi untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, itu penyerahannya sudah maksimal. Karena orang tidak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus kalau masih banyak bercabang-cabang, belum sungguh-sungguh 100%, masih ada mikir sini, situ, segala macam. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu kadang hanya menerima firman Tuhan juga, mendengar, tapi hatinya sudah benar-benar pasrah. Gak usah berdoa, bisa dipenuhi Roh Kudus, hanya dengar firman. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya biar Tuhan tolong kita. Saudara-saudaraku, dalam kita memberitakan firman dari timur ke barat, kiranya Tuhan tolong saudaraku, kita tidak hanya karena tahu, tidak hanya karena suara keras, tapi sedikitnya sudahkah kita berserah sepenuh untuk itu? Baru selanjutnya kita sudah ada dulu dalam kebenaran firman itu, sehingga kita akan menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita dengar, dan apa yang sudah ada pengalaman kita. Ini saudara-saudaraku, saya kadang-kadang untuk diri saya sendiri, kita bisa ngomong keras, kita aja udah menghayati mau apa enggak. Ini kadang untuk mau saja juga belum, karena namanya sempurna itu kan kita masih mengarah ke situ, tapi sedikitnya sudah mengarah ke situ enggak. Lah ini belum ada arahnya ke situ. Kalau bahasa Watak, marjamita maputa gabiri. Tahu gabiri? Enggak banyak yang tahu. Kemiri? Oh tahu ya. Gimana itu kulitnya? Waduh, kayak apa enggak tahu lah. Gitu kan. Saking kerasnya bisa ngomong. Kemiri nggak usah pakai, padahal kita kan ambil batu atau apa, tok gitu, atau ambil martel baru pecah. Nah ini hanya bicara aja bisa pecah katanya. Itulah saudara. Tapi kiranya Tuhan tolong kita. Biarpun nanti kita ya hanya karena begini, kalau kita begini orang nggak bisa dengar, ya ngomong apa? Jangan begitulah. Makanya saya juga kadang-kadang saya bisa ngerti style suara saya. Kadang kalau langsung mati lampu, sound sistemnya mati, wah harus saya kencangin, harus beda. Tapi kalau sudah bunyi lagi sound sistemnya, jangan kayak begitu lagi. Mapulta nggak biri. Bukan kabir ini pecah, sound sistemnya juga pecah. Ini saudaraku. Jadi untuk memberitakan ini, sedikitnya kita harus sungguh-sungguh ada penyerahan untuk itu. Itu sedikitnya. Tapi yang paling bagus kita sudah mengalami. Kiranya Tuhan tolong kita. Sebab kalau sudah mengalami benar-benar, itu namanya sudah sempurna. Lah kita kan memang belum, kita akui saudara-saudara. Tapi sedikitnya semua harus sudah condong ke situ. Ada penyerahan untuk itu, dan kelihatan saudaraku, bukan dunia ini yang lebih menguasai. Kalau perkataan, pemberitaan Injil kerajaan, tapi dunia masih menguasai, oh terlalu jauh saudaraku, kosong. Tapi kalau kita sudah berserah, apalagi ada pengalaman kita, nggak bisa dibantah, nggak bisa dihambat. Kegerakan harus terjadi. Inilah yang saya yakini saudaraku. Bersama kita mendoakan biar ini boleh terjadi.
Jadi kita ini termasuk dipakai Tuhan bagian penggenapan firman Tuhan. Yesus tidak akan datang sebelum Injil Kerajaan itu diberitakan dari timur ke barat. Injil keselamatan dari barat ke timur. Injil Kerajaan dari timur ke barat. Itu ada bedanya, saudaraku. Ya. Jadi kita dulu penginjil yang datang ke kita pertamanya siapa? Orang Amerika, tapi dibunuh di Lubining, Limen dan Munson. Nah, datang lagi dari Jerman, Om Pulumensen. Nah, ini saudaraku, masuklah. Tapi Om Pulumensen ini dia nggak mau hantam sampai, apalagi adat istiadat, dia nggak hantam. Sebab kalau itu dihantam, dia langsung dibunuh. Jadi nggak langsung ke situ. Cuma ya itulah, orang Batak nggak mau terus berkembang. Dia sudah dibuka dasarnya begitu terus. Di situ-situ aja dia kurang berkembang. Sesudah tahun 48, masih belum lama, barulah terjadi peningkatan. 1906 itu mulai kepenuhan Roh Kudus. Dan di Amerika juga, Kansas City. Nah, ini saudara-saudaraku. Dan akhir zaman ini kita harus bersungguh-sungguh supaya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku, dipakai Tuhan dalam kegerakan yang akhir ini. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita doakan juga YouTube kita ini. Saya lihat itu pasti nanti itu diberkati oleh Tuhan. Saya yakin itu. Yang tidak seiman, karena saya hubungan dengan dia untuk betul laptop, ngapain aja bawa komputernya begitu. Aku butuh buat saya bikin YouTube, saya bilang. Dia mau lihat, aku mau lihat, dilihat. Gimana? Saya bilang, wah, ini tingkat tinggi nih Pak. Loh, bukan seiman kok tahu tingkat tinggi. Baru tadi dia bilang tingkat tinggi. Ya, semua itu termasuk bahwa iblis itu sudah mulai tergoncang, saudaraku. Nah, itu termasuk tanda itu. Karena dia kan bukan yang mengerti. Tapi dia bilang, wah ini Pak, ini tingkat tinggi nih Pak, kata dia. Ini bukan membanggakan kita, tapi menyokong keyakinan kita. Harus semakin rendah hati. Karena sedikit ada kesombongan, hilang semuanya. Itu sebabnya apa saja pun yang sudah dikatakan kepadamu, kalaupun kamu sudah mengerjakan, katakanlah kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang dapat kami kerjakan. Lukas 17 ayat 10. Ayo jawab. Tolong. Lukas 17 ayat 10. Ya. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, sudah pun kita lakukan semuanya, tidak boleh merasa sudah hebat, saudaraku. Tidak bisa. Habis nanti, nggak ada berkat kita. Kurang apa itu Lucifer dulu? Dia malaikat yang hebat di hadapan Tuhan. Tapi hanya ada kesombongan,
enggak mencuri, enggak apa-apa. Dia hanya ada kesombongan. Langsung copot, saudaraku. Makanya sampai ada iblis saat sekarang itu ya gara-gara itu. Itu sebabnya saudaraku, kita enggak mau kehilangan. Sekali kita terpanggil dan sekali kita mau melayani, harus tetap menerima anugerah berkat dari Tuhan. Ada posisi dalam kerajaan Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan semua, bahkan berani meninggalkan segala sesuatu, ada posisi kita duduk dekat Dia. Ada posisi, saudara-saudaraku. Hanya ya kalau kita lihat penyerahan yang seperti itu, kalau kita ini terlalu jauh. Petrus, saudara-saudaraku, pada mulanya memang dia takut. Tapi akhirnya untuk dia mendapat posisi bersama kedudukan Yesus Kristus, dia sudah sampai rela mati, saudaraku. Bahkan disebutkan dia mati itu hanya tidak ada tertulis di Alkitab, tapi di dalam sejarah mereka, kematian satu orang per satu orang murid Yesus. Jadi Petrus itu dia rela, dia bilang begini, kalau Yesus mati disalib dengan kepalanya ke atas, saya siap kepala saya di bawah, disalibkan kepala di bawah. Begitu dia, saudaraku. Jadi kesungguhannya itu nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Ya, saudara-saudaraku. Jadi harus meningkat kesungguhan itu. Karena kesungguhan itu benar-benar itu menentukan. Kita sudah sering mendengar dalam Roma pasal yang ke-8 itu. Ada baiknya kita baca juga itu. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, mari kita sama-sama 1, 2, 3, yaitu ya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi jika kita, dari mana tadi? Yaitu tadi kan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi sudah ada kesungguhan, saudara-saudaraku. Mungkin kita menderita, kita bikin ikat pinggang lebih kencang supaya jangan terlalu banyak isinya, dan sebagiannya kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Contoh, saudara-saudaraku, ya, itu sudah bagian penderitaan. Kalaupun orang mengolok-olok kita, sudah nggak apa-apalah, jangan terganggu, kasih kita jangan terganggu, pelayanan kita jangan terganggu. Orang sono aja ngomong begini, apa katanya? Anjing menggonggong, bila lewat. Masa orang sono bisa, kita nggak bisa? Kita lebih lagi anak Tuhan, karena kita sudah tahu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, apapun penderitaan kita. Saudara-saudaraku, saya yakin Tuhan bekerja di akhir zaman ini. Siapapun mau menghambat, tidak bisa. Itu sebabnya kita maju terus dalam Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus, kita menyanyi.